Hari ini hari Selasa tanggal 22 April tahun 2025 di gedung DPRD sedang berlangsung rapat paripurna DPRD. Nah, di sini juga sudah ada Pak Udin, kita tangkap, kita tanya bagaimana tanggapannya. Selamat sore Pak Udin. Izin Pak Udin, bagaimana tanggapannya dengan ini Pak Udin, kegiatan di gedung DPRD ini hari ini? Nampak mobil wali kota ini. Siap. Bagaimana Pak Udin? Bisa dikasih Pak Udin pandangannya sedikit Pak Udin? Oh, ini adalah kegiatan rutin rapat paripurna ya, DPRD dengan pemerintah kota atas laporan kinerja pertanggungjawaban wali kota. Jadi kalau ini sekarang ini laporan pertanggungjawaban wali kota tahun 2024. Ya, terus Pak Udin. Ini kan menjadi unik ya kan? Uniknya bagaimana Pak Udin? Ini kan tahun 2024 wali kota kan masih Susanti. Ya, kemudian Pak Udin? Sementara sekarang ini dalam rapat LKPD ini wali kotanya sudah Wesley Silalahi. Nah, bagaimana itu Pak Udin? Nah, jadi kan wali kota terdahulu dipertanggungjawabkan oleh wali kota sekarang. Unik ya. Cuma enggak itu yang menjadi sorotan kita kan. Nah, apa itu Pak Udin yang menjadi sorotan kita? Ini kan kinerja wali kota tahun 2024. Ya. Nah, diminta pertanggungjawabannya oleh DPRD, ya kan? Jadi kita harapkan laporan LKPD itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan pada tahun 2024 itu supaya rencana ke depan menjalankan APBD tahun 2025 ini bisa lebih baik, ya kan? Dan bisa menjadi lebih berpihak kepada rakyat. Ya kan? Ini sebuah kerutinan saja ya. Jadi kalau menurut Pak Udin, harapannya bagaimana ini Pak Udin? Ya, harapan kita pertama-tama DPRD ini bekerjalah dengan baik ya. Menjadilah anggota DPRD yang benar-benar mewakili rakyat. Jangan hanya mewakili partainya, mewakili kelompoknya ya. Makanya anggota DPRD periode 2024-2029 ini bisa berbeda lah dengan DPRD sebelumnya. Tapi kan Pak Udin, kita ketahui bahwasannya pimpinan DPRD Pematang Siantar periode sebelumnya dengan periode sekarang itu kan masih serupa Pak Udin. Apakah kinerja mereka juga serupa dengan yang lalu-lalu atau bagaimana menurut pandangan Pak Udin hari ini? Ya memang ketuanya masih yang lama, tapi wakil ketuanya kan dua-dua sudah berbeda. Dan anggotanya juga sudah berbeda. Kalau anggota DPRD kalau nggak salah ya, yang lama itu hanya tinggal 12, berarti ada 18 yang baru. Jadi kita harapkan 12 yang lama dengan 18 yang baru membuat perbedaan lah terhadap kinerja DPRD, menjadi lebih berkualitas, lebih berwibawa, lebih bermanfaat kepada rakyat. Jadi benar-benar mereka menunjukkan sebagai wakil rakyat, ya kan? Jadi artinya mereka jangan hanya pas rapat aja hadir, ya kan? Iya. Jadi mereka juga harus proaktif, harus jemput bola, jangan menunggu ada laporan masyarakat. Ya. Contohnya DPRD ini kan di kota Siantar ini hanya 3 dapil dengan 53 kelurahan 8 kecamatan, di mana dapil 1 ada 2 kecamatan. Kalau nggak salah saya di situ hanya 11 kelurahan, ya kan? Di situ ada 9 anggota dewan. Jadi untuk mengatasi 11 kelurahan itu 9 anggota dewan bisa tiap bulan ke sana, ya. Sehingga apa yang mengganjal masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terakomodir, ya kan? Dengan baik. Sehingga masyarakat tidak menyesal memilih mereka. Jangan seperti yang lalu-lalu kan. Hanya pilih terus tinggalkan rakyat, pemilihan lagi, aktif lagi kampanye. Nah, seperti dapil 1 ada 10 anggota dewan, itu hanya 2 kecamatan. Kalau nggak salah saya di 2 kecamatan ini ada 12 dan 13 kelurahan. Itu juga di dapil 3 4 kecamatan dengan 11 anggota dewan, ya kan? Ada di sana mungkin 4 kali 5 20, ada 22, ada 23 kelurahan gitu kan. Jadi harus dibagi mereka ini kinerjanya. Jangan lagi seperti anggota-anggota yang lewat, ya kan? Anggota dewan itu datang, duduk, diam, dan kemudian duit dengan honor, ya kan? Cuma mereka ini honor mereka ini adalah gaji daripada PAD yang dihasilkan oleh rakyat, ya kan? Ya. Menurut Pak Udin nih, hal yang sangat urgent atau mendesak yang harus dilakukan anggota DPRD Pematang Siantar untuk berpihak secara nyata kepada masyarakat. Apa itu Pak Udin? Satu saja Pak Udin, contohnya Pak Udin. Hal yang sangat mendesak di Kota Pematang Siantar ini, Pak Udin. Sebenarnya tidak bisa satu saja. Hal yang mendesak itu contohnya gedung 4 Pasaroran, ya kan? Komisi terkait melalui pimpinan harus mengundang pihak-pihak terkait, dinas terkait, perusahaan daerah terkait, atau pemerintah melakukan rapat dengar pendapat untuk menyimpulkan sebuah solusi bagaimana percepatan penyelesaian gedung pajak Oros itu. Yang kedua, ya kan? Ring road juga, ya kan? Ring road perlu selesai. Itu adalah tumpuan perkembangan ekonomi di kota ini, ya kan? Jadi juga mereka harus proaktif jemput bola. Di mana ada masalahnya? PUTR tentang pihak-pihak terkait dengan apa solusi yang bisa dilakukan. Sebab begini, kalau memang APBD kota ini tidak mampu dibebani atau membiayai seperti stadion Ring Road dan Pajak Oros itu, mereka kan partai-partai besar yang punya perwakilan di DPR pusat, mereka di kementerian. Mereka kan bisa membuat proposal ini supaya ditanggapi dengan serius oleh pemerintah pusat, kemudian direalisasikan, dikabulkan. Kalau itu sudah terrealisasi dan terkabul, ya kota ini akan nampak lebih maju, kota ini akan nampak lebih sejahtera. Tapi itu rapat kita lakukan. Tapi kalau hanya datang duduk diam dan menunggu duit, itu tidak akan terrealisasi. Kemudian hanya berharap menanya dinas terkait apa yang bisa mereka dapatkan, ya kan? Tapi tidak berbeda dengan anggota dewan yang lama. Makanya kita harap anggota dewan yang baru ini, yang ada 15 yang baru dan 12 yang lama yang bisa bertahan, bisa membuat perubahan di
kinerja dari anggota Dewan periode 2009 ini. Itu yang kita harapkan. Sehingga mereka ini nanti ketika kinerjanya bagus, rakyat mencatat menjadi bagus. Ketika mereka mau melanjutkan untuk periode selanjutnya tidak sulit lagi, tidak perlu mengeluarkan uang berhambur karena masalah sudah tercatat. Mereka ini tercatat dengan tinta emas di hati mereka. Ya, kalau tidak berubah, ya udah, ya, nggak usah lagi. Rakyat itu malas lah memilih kan, karena siapapun nanti jadi anggota Dewan, takkan mereka tanya siapa itu, berapa duitnya itu, ya kan? Mau kambing mau manusia itu, nggak perlu rakyat ini kan. Tapi itu kita harapkan yang terjadi. Kita harap tetap masih berharap banyak terhadap anggota Dewan yang baru yang ada sekarang periode 2008-2009 ini menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan bisa membangun hubungan sinergis dengan pemerintah kota. Dalam hal yang baik ya Pak Ya, Udin? dalam yang baik, jangan hanya memeras-memeras wali kota. Bagi-bagi proyek. Hanya bagi-bagi tidak. Mereka harus benar-benar Pak Wesley selaku wali kota, Timbul Lingga, Prengki Saragi dan Daud Simajuntak sebagai wakil ketua DPRD, merupakan pimpinan DPRD, harus benar-benar melakukan kinerja yang berpihak kepada rakyat. Malulah kita kalau nggak berpihak kepada rakyat. Iya. Ya, jadikanlah memang mereka tupoksinya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wali kota, pemerintah kota Jakarta. Menjadilah mereka pimpinan pemerintahan dan wakil rakyat kota ini. Oke, baik Pak Udin. Terakhir Pak Udin, ada satu tambah topiknya. Terkait Pasar Hores Gedung 4. Ya. Kemarin kan terbakar. Nah, setelah terbakar kan akhir-akhir ini sempat ada isu bahwasanya itu akan dirubuhkan. Nah, tetapi ada lagi isu mengatakan batal diruntuhkan. Bagaimana pandangannya Pak Udin? Ya mungkin seperti yang pernah aku komentari ya kan. Iya. Itu perubuhan gedung itu dan membuat kios darurat itu solusi yang tidak baik. Itu adalah menjadi bom waktu, ya kan? Bagaimana merelokasi, mengeluarkan dana lagi, pembongkarannya aja karena sudah 1 miliar, membangun kios darurat lagi. Berarti kan mereka hanya mau menciptakan proyek baru. Yang perlu dilakukan memang dibatalkan pembongkaran itu, tapi dicari dananya, dicari bagaimana pembangunan itu lebih cepat tapi efektif, ya kan? Sehingga pedagang itu bisa berjualan kembali secara tetap.